selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati kita, Bapak Masinton Pasaribu. Yang saya hormati para hamba-hamba Tuhan yang berhadir, kemudian seluruh masyarakat Kabupaten Putugenang yang berhadir, dan yang saya hormati tadi ada unsur tim kampanye, unsur tim pemenangan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 kemarin. Kemudian seluruh yang berhadir, yang berbahagia. Pertama, ucapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pelaksanaan Natal bersama pada hari ini dapat berlangsung secara hikmat. Kemudian kita bersyukur juga bahwasanya kemarin kita telah selesai melaksanakan pelaksanaan pilkada yang benar-benar dilaksanakan secara aman, ya, tanpa ada gangguan-gangguan yang berarti, sehingga kita dapat kemenangan yang kita harapkan. Kemudian kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapal Tengah yang berhadir di ruangan ini maupun yang belum ada kesempatan untuk berhadir. Kita telah mencapai harapan akan sudah kita harapkan. Namun kalau kita sudah bertekad bersama-sama, maka seberat apapun tantangan yang kita hadapi akan mencapai hasil yang maksimal. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan, karena di sini ada Bapak Bupati kita yang akan memperjelas daripada seluruh harapan kita. Terakhir, ucapan Natal kepada kita semua. Saya mengucapkan selamat bernatal bagi yang melaksanakan Natal dan menyongsong tahun baru yang akan datang. Demikian, terima kasih. Horas. Ya, terima kasih Pak Mahmud. Salam. Horas Kapten baru. Ikut seperti kata pastor. Dan mengucapkan selamat Natal kepada seluruh masyarakat atau tim dari relawan Masinton Mahmud atau Mama yang hadir pada sore ini. Terima kasih, dan tentu kami juga menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara kita yang Muslim yang hadir pada acara Natal bersama kita hari ini. Dan di sini ada Pak Mahmud, Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tapanuli Tengah, ada Abang Anda, saya yang juga saat ini pimpinan DPRD, Pak Agus Panggabean. Terima kasih Pak Agus kehadirannya. Tepuk tangan untuk beliau. Dan terkhusus kepada pelayan Tuhan,
Tadi ibadah dipimpin dengan para pendeta, pastor. Tadi kita sudah mendengarkan pesan-pesan Natal dari Amang Pendeta Sidaputar. Sesuai nama beliau, Satabi Amang. Saya baca paten Sidaputar Satabi. Dan para pendeta, pastor, dan juga dari suster, Ibu Suster, terima kasih Bu Suster. Dari kemudian Bible Pro dan juga seluruh masyarakat yang hadir. Nah, tentu Natal ini tadi sudah disampaikan Ketua Panitia dan juga tim pemenangan dan tim kampanye. Karena kapasitas tempat dan juga waktu belum bisa mengundang seluruh rekan-rekan yang hadir di sini. Nah, tentu salam Natal kami dari Masinton Mahmud kepada seluruh, khususnya tim Mama dari ujung Manduamas hingga ujung Sukabangun, dari ujung Sitawis hingga ujung Sosor Gadong, dan juga seluruh desa dan kecamatan di Tapanuli Tengah. Nah, tentu Natal, makna Natal ini tadi sudah disampaikan oleh Amang Pendeta sebagai sebuah kebaruan buat kita semua. Kebaruan dalam bersikap, bertindak, dan juga dalam berpikir. Nah, tentu kita memaknai Natal ini, dia bukan sekedar Natal yang kita rayakan dengan sukacita, tapi juga di dalam Natal ada pengorbanan, ada sukacita, ada pengorbanan di sana. Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan Yesus tidak lahir di tempat yang megah, tetapi di tempat yang sangat sederhana. Namun dari tempat-tempat kesederhanaan itulah kemudian manusia di muka bumi ini ditebus dosanya. Dan kemudian Tuhan menuntun ke tempat sederhana itu, di mana orang-orang Majus datang, dituntun oleh bintang cahaya terang ke tempat yang sederhana di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, tentu bagi kita dalam konteks Tapanuli Tengah hari ini, dengan semangat Natal ini, ke depan kebaharuan itulah yang harus kita lakukan. Syarat untuk naik kelas itu ya kebaharuan. Kita seperti memulai dari yang baru. Ibarat menulis, kita catat di kertas kosong, maka disitulah nanti kita catatkan semua mimpi-mimpi kita tentang Tapanuli Tengah, atau dengan semangat Tapten Baru itu. Nah, tentu Tapten Baru itu apa? Kan kita mengenangnya. Tapten Baru itu adalah sebagai sebuah spirit untuk membangun Tapanuli Tengah. Spirit dari Tapten Baru itu apa? Tentu pertama, dia lahir dengan satu semangat kebaharuan tadi. Kemudian spirit adil untuk semua. Apalagi spiritnya? Tentu spiritnya bekerja. Spirit kebaruan itu apalagi dia meninggalkan hal-hal yang lama. Yang lama apa? Kalau saya melihat, saya dan Pak Mahmud sering berdiskusi, tantangan kita adalah kita harus meninggalkan yang namanya, kalau dalam bahasa sosiologi politik yaitu di era Yunani itu disebut kleptokrasi.
kepemimpinan dipimpin para maling. Itu namanya kleptokrasi. Kita harus tinggalkan pola-pola kepemimpinan yang bermental korup itu. Jadi pada setuju semua ya. Kepemimpinan bermental korup atau kleptokrasi, ya, ini yang harus kita tinggalkan. Klepto itu kan kalau dalam bahasa Yunaninya, klepto itu maling, mencuri. Kresi itu orang-orang yang dipilih untuk memimpin. Maka kepemimpinan kleptokrasi itu ke depan tidak boleh lagi ada. Dari tingkat kabupaten hingga pemerintahan desa, semangatnya harus semangat naik kelas. Jadi kita harus dengan semangat Kapten Baru itulah kita bisa mewujudkan yang namanya daerah Tapanuli Tengah, dia bisa maju, tumbuh dan bangkit. Kalau kita masih mewarisi semangat lama, percuma kita merayakan Natal setiap tahunnya, apalagi di tahun 2024 ini. Dan Natal hari ini berarti di 2024 khusus kita masyarakat Tapanuli Tengah harus dengan spirit terlahir baru. Terlahir baru tadi itu kita tinggalkan cara-cara lama. Begitupun di tingkat pengelolaan pemerintahan daerah kabupaten, seluruh organisasi perangkat daerah, SKPD, ASN, kita tinggalkan mentalitas lama. Mentalitas lamanya apa? Yaitu tadi kalau saya lihat di Tapanuli Tengah ini, apalagi ya maaf, nanti ke depan itu menjadi bagian dari pembenahan kita ya Pak Mamur. Saya lihat di websitenya pemerintah kabupaten itu lebih banyak kerja-kerja yang sangat formalistik, seakan-akan bekerja dengan foto-foto, operasi pasar murah. Kepedulian ini cuma menyajikan foto. Kita tidak itu lagi nanti ke depan. Kita tidak lagi terjebak kepada hal-hal yang teknis, prosedural, formal. Itu kita tinggalkan. Kita masuk ke kerja-kerja substansial. Kerja substansial itu apa? Oh, kalau di sini umpama daerahnya kesulitan pupuk, bukan kemudian dinas pertaniannya cukup foto dengan gambar pupuk, kemudian ini udah dianggap mengatasi persoalan pupuk, kelangkaan atau mahalnya pupuk tadi. Bukan itu lagi, tapi kita mengurai kenapa kok pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran, kenapa kok pupuk ke petani justru lebih mahal. Kita harus menyelesaikan persoalan masyarakat itu dengan cara-cara kerja yang masuk ke hal-hal substansial, bukan yang prosedural formal tadi, cuman foto-foto dianggap sudah kerja. Nah tentu ke depan kita mulai pembangunan itu dengan berbasis desa. Desa sebagai pusat pertumbuhan di setiap daerah. Maka nanti seluruh desa tidak lagi kemudian seperti yang ramai dilaporkan kepada kami, kepada Masinton dan Mahmud, di desa A, B, C, bahkan ada jalan desa dibangun cuman ke kebunnya. Kemudian ada anggaran dana desa dibikin buat internet, tapi internetnya nggak nyambung. Nah ke depan hal-hal begini nanti kita sudahi. Ke depan pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa itu harus tepat sasaran dan
berdasar dari kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Setuju ya? Nah tentu kalau dibilang, waduh ini Pak Masinton dan Pak Mahmud nanti mencari-cari kesalahan kepala desa yang lama. Tidak. Kita bukan mau mencari-cari kesalahan orang. Betul ya? Itu namanya tidak adil. Kita kan mau adil untuk semua. Maka kita bicara ke depan. Yang lalu bukan kita mau persalahkan, tapi yang lalu itu sebagai bahan evaluasi kita agar ke depan kita tidak mengulangi yang sama. Jadi untuk seluruh teman-teman tim Mama di berbagai desa, tolong disampaikan kepada para kepala desa, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Masinton Mahmud bukan mau mencari-cari kesalahan, tetapi kita mau memperbaiki ke depan. Jadi yang lalu-lalu caranya jangan diulangi lagi ke depan. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, jadi kemudian banyak potensi di Tapanuli Tengah ini yang perlu kita kembangkan. Prioritas kami nanti Masinton Mahmud, Pantai Pandan ini harus menjadi landmarknya, menjadi satu ikon wisata Tapanuli Tengah, sehingga nanti Pantai Kalangan dan Pandan yang punya pasir pantai yang bagus ini kita tata, kemudian gerbangnya kita bikin besar, sehingga ada beberapa gerbang nanti yang dibarengi dengan taman yang itu nyatu dengan jalan raya Padang Sidempuan. Jadi saya langsung lihat ke laut di gerbangnya. Nah dengan begini kita bisa menata, ini ada potensi yang bisa kita eksplor sebagai unggulan wisata Tapanuli Tengah, Pandan tadi. Kalau kemudian kita tata bagus Pantai Pandan itu, sehingga orang kemudian mengerti ibu kota Tapanuli Tengah itu Pandan. Kalau selama ini saya sebagai orang yang di perantauan, saya melihat, bahkan saya sering ditanya, Tapanuli Tengah ini di mana sih? Tapi kalau saya jelaskan Sibolga, kemudian orang mengerti. Oh itu toh Tapanuli Tengah. Nah jadi belum ada yang namanya landmark dari Tapanuli Tengah ini. Bahkan kota kabupatennya pun tidak dimengerti orang. Pandan gitu. Bahkan bandara masih bandaranya Pinang Sori, Ferdinand Lumban Tobing. Tapi kalau kita cari Pinang Sori dia nggak ketemu, atau Tapanuli Tengah tidak ketemu. Ketemunya Sibolga, muncul bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Nah itu artinya apa? Bahwa Tapanuli Tengah ini daerah yang bersejarah, tapi dia daerah yang terlupa. Maka daerah yang terlupa ini harus kita bangun agar masyarakat di luar Tapanuli Tengah mengerti letak Tapanuli Tengah itu ada di mana, potensinya apa, padahal kita potensinya sangat banyak. Tidak ada daerah lain seperti Tapanuli Tengah di mana kalau kita lihat instansi vertikal pemerintah pusat, instansi negara, alat pertahanannya, darat, laut, ada dan lanal di sini. Kemudian udara, ada radar AURI di sini. Tidak semua daerah kabupaten yang sama seperti Tapanuli Tengah memiliki potensi darat, laut, dan udara. Nah tentu ini harus kita eksplor, kita mengeksplor Tapanuli Tengah ini sehingga dikenal orang di luar Tapanuli Tengah, potensinya apa saja, jejak
sejarahnya apa saja. Padahal kita ini dari dulu, bahkan sejak awal abad Masehi sudah dikenal sebagai kota perdagangan, pusat perdagangan rempah Nusantara dulu. Maka itu ada di daerah Badiri, situs Jago-Jago, itu sudah kosmopolit kehidupannya. Artinya kosmopolit itu di abad dari peninggalan-peninggalan sejarah itu, kehidupannya sudah bergaul dengan berbagai suku bangsa di dunia ini. Ada Mongol, ada Persia, ada dari Timur Tengah, dan juga dari India, dan lain sebagainya. Ada dari Mongolia tadi, dari daratan Cina sana dan Tibet. Nah tentu potensi-potensi sejarah ini bahwa kita pernah sebagai bagian dari pusat perdagangan rempah di Nusantara ini. Begitupun dengan Barus. Selain perdagangan, di sana juga masuk budaya dan juga penyebaran agama, baik Islam maupun Kristen. Nah, hal-hal inilah yang kita eksplor, yang membuat daerah lain di luar Tapanuli Tengah kemudian mengerti potensi-potensi Tapanuli Tengah tadi. Inilah yang ke depan akan kita eksplor. Selain pariwisatanya, nanti ke depan, karena ini kan masih cerita katanya, saya sendiri juga, kalau saya karena biasa basic secara pengetahuan, saya nggak berangkat dari katanya, tetapi harus diperkuat dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Maka nanti Pulau Morsala juga kita akan eksplor, karena di sana konon katanya awal pembuatan film film King Kong ada di sana. Nanti itu kalau kita bisa telusuri dan kita bisa kerjasama dengan produser filmnya, itu bagian dari promosi kita untuk mengenalkan Pulau Morsala ke dunia internasional. Nah, begitupun dengan Barus. Nah, kalau kemarin orang nggak percaya tuh, dikira karena politik, kalau dibikin apa tuh, eskalator atau inflamator atau lift itu, dikira kita mengada-ngada itu. Nanti kita realisasi. Namun di awal tahun ini kami akan membuat skala-skala prioritas. Mohon maaf nanti kalau baik dia dong, aktuari rotu tahun yang membangun dalanon puasa tahun dan aduk dope katanya, umpama begitu. Mungkin kalau tahun ini belum bisa, harap nanti tahun depan bisa kita prioritaskan. Begitu Bapak Ibu ya. Karena dalam 1 tahun ini kemarin juga kita kami berdiskusi dengan Pak PJ Bupati, Pak Sugeng. Beliau luar biasa mempersiapkan proses transisi dari pemerintahan yang dipimpin Pak PJ dengan nanti kita secara definitif kalau sudah dilantik. Nah tentu kita semua berdoa agar pelantikannya tidak bulan Maret tapi bulan Februari. Karena ada gugatan di MK, kalau nanti yang dilalilkan oleh penggugat tidak bisa dibuktikan, maka bulan Februari insya Allah dan puji Tuhan kita bisa dilantik tanggal 10 Februari. Bersamaan dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara dan Indonesia. Nanti pelantikannya itu dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
dan didelegasikan ke Gubernur Sumatera Utara. Jadi pelantikannya itu di Medan oleh gubernur. Gubernurnya tanggal 7 Februari dilantik. Kalau tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan bupati terpilih dilantik. Bupati dan wakil bupati terpilih dilantik tanggal 10 Februari setelah gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih kepada adik-adik generasi muda kita ini yang telah memberikan sumbangsinya tadi dari HKBP Naposo atau muda-mudi dari Pandan ya, HKBP Pandan, tepuk tangan. Kemudian dari muda-mudi dari HKBP Sibuluan, tepuk tangan untuk ini, hebat-hebat anak muda kita ini. Besok-besok potensi anak-anak muda ini harus bisa kita fasilitasi. Ke depan saya jalan kemarin itu seperti ya, saya nggak tahu ya, saya sekitaran sini aja, saya belum kemana-mana soalnya. Tapi saya lihat di pusat pemerintahan Tapanuli Tengah ini, wilayah sekitaran Pandan dan sekitarnya, saya belum melihat Tapanuli Tengah ini menyambut sukacita Natal itu. Saya nggak tahu di kecamatan lain. Tapi Pandan dan sekitarnya sebagai etalase Kabupaten Tapanuli Tengah, saya belum melihat ada ornamen-ornamen Natal secara ramai. Maka ke depan kita akan sambut sukacita Natal itu dengan berbagai aktivitas, baik itu karnaval, pawai yang dimeriahkan oleh masyarakat Tapanuli Tengah. Begitupun nanti ketika acara keagamaan saudara-saudara kita yang muslim, momentum menyambut Ramadan atau Idul Fitri, nanti kita buat bersama-sama, di mana nanti kita buat semacam pawai atau karnaval menyambut bulan suci Ramadan, di mana sahabat-sahabat kita dari berbagai gereja juga kita ajak untuk menyambut bulan suci Ramadan saudara-saudara kita yang muslim. Setuju ya? Sehingga begitupun nanti ketika bulan Natal, saudara-saudara yang kita yang muslim juga kita ajak dalam sukacita yang sama seperti kita menyambut Natal tadi. Sehingga kita menampakkan Tapanuli Tengah itu negeri yang majemuk dan sangat-sangat toleran, menerima berbagai perbedaan. Nah, begitupun nanti dalam perayaan Paskah, peringatan Paskah juga kita siapkan semacam karnavalnya menyambut itu. Nanti yang menyelenggarakan para rohaniawan dan gereja, sehingga suasana kebersamaan itu kita tampakkan, baik itu di Pandan maupun di berbagai kecamatan lainnya. Begitupun nanti dengan kantor-kantor pemerintahan. Sebagai sebuah daerah, dia harus punya dia punya daerah itu punya kearifan lokal. Saya jalan kantor-kantor pemerintahan itu, saya nggak tahu ini Tapanuli Tengah apa sih identitas kulturalnya, budayanya gitu. Ke depan kita akan buat ornamen-ornamen khas daerah tadi, umpama ornamen Batak, sehingga orang tahu oh Tapanuli Tengah ini daerah Tapanuli tuh adatnya Batak gitu kan. Kemudian daerah pesisir ada, kita koordinasi Batak dan pesisir, juga nanti ada yang Nias dan lain sebagainya, sehingga kita
Dengan begitu kita menampakkan satu identitas kedaerahan, bukan karena fanatismenya ya, tapi sebagai sebuah identitas kultural, identitas budaya masyarakat setempat. Nah itu nanti kita di setiap kantor, kita mulai dari kantor pemerintah. Dan saya bangga ketika saya beribadah ke Gereja Katolik Sarudik. Luar biasa ornamennya di situ, dari luar terlihat ornamen-ornamen Batak. Ke depan kita berharap nanti di berbagai gereja maupun tempat ibadah, identitas-identitas ornamen-ornamen daerah itu bisa kita sajikan sehingga orang luar yang datang itu melihat, oh iya, identitas adat itu ada. Jadi hal-hal beginilah yang akan kita lakukan ke depan sehingga ikatan sosial atau kohesi dalam masyarakat itu bisa tetap terjaga. Dan generasi-generasi muda kita tidak kehilangan identitas kulturalnya. Dari mana asalnya, apa sukunya, apa latar belakangnya. Kalau itu kita tidak jaga, maka ke depan generasi kita pun tercerabut dari akar budayanya. Orang Tapanuli Tengah ini suku apa sih? Kan gitu ya. Nah jadi dengan begitu kita tetap jaga, dan nanti muatan lokal dalam kurikulum belajar di sekolah dari mulai SD kita masukkan aksara Batak sehingga orang tidak lupa nantinya. Begitupun dengan peran-peran lembaga adat dan budaya di setiap desa nanti kita kembangkan. Karena Tapanuli Tengah ini sangat majemuk, nanti kita buatkan lapangan sebagai simbol dari kemajemukan itu. Ada tempat sanggar buat Nortor Batak, saudara-saudara kita yang nias nanti kita siapkan batu untuk lompat-lompat batu itu. Kemudian saudara-saudara kita yang pesisir kita siapkan nanti. Kemudian saudara-saudara kita yang Jawa, Batak dan lain sebagainya. Sehingga toleransi dalam keberagaman itu kita tampakkan di situ. Baik secara suku, agama dan juga budaya. Jadi dengan begitu kita bisa menghargai berbagai perbedaan, karena sejatinya perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan. Perbedaan itu untuk dihormati dan dijaga dan dilestarikan. Kalau setiap perbedaan kita pertentangkan, maka hidup kita tidak akan berkesudahan mempertentangkan segala perbedaan tadi. Maka perbedaan itu harus kita hormati, perbedaan itu harus kita rawat, kita jaga, dan kita berbeda dan kita saling toleran terhadap perbedaan tadi. Dengan begitulah kita bisa memajukan Tapanuli Tengah ini. Ada sekian banyak program dan ide yang tentu semua ini tidak bisa kami kerjakan hanya berdua, Masinton dan Mahmud, karena kami ini bukan Superman. Ini harus bisa kita kerjakan sama-sama. Dengan seluruh elemen masyarakat tentu kita harus tetap bersama-sama dengan rohaniawan, ulama, dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik kaum perempuan dan juga anak-anak muda. Kita harus bangun dengan pendekatan partisipatif. Kita harus partisipasi sama-sama agar pemerintahannya bisa disupport dan diawasi bersama. Karena kami ini biasa dengan pemikiran yang terbuka. Bapak Ibu kalau ada ide baik itu tentang
kebudayaan, sosial, pembangunan, dan lain sebagainya bisa disampaikan ke kami. Begitupun dengan berbagai macam kritikan juga perlu disampaikan ke kami sebagai sebuah masukan, dan juga kita bekerja itu harus tetap dalam koridor pengawasan tadi. Nah, tentu dengan begini kita bisa membangun Tapanuli Tengah ini secara bersama-sama. Kalau hari ini kita lihat, saya lihat nih Pandan Saruli, masa sih daerah kabupaten nggak punya pasar? Betul ya Bang Endang ya? Adanya baru Onan, pasar yang disiapkan oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan sehari-hari itu, baik itu beras, ikan, sayur mayur, buah, kan harusnya ada. Masa katanya Tapanuli Tengah kaya akan ikan, kita kalau mau beli ikan nggak tahu ke pasar mana beli ikannya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya juga nggak tahu kalau mau beli ikan ke pasar mana gitu. Nah, jadi nanti kita akan bangunkan pasar yang standar, layak, dan juga nanti kita mohon dukungan dari DPRD ke depan. Kawasan terminal itu kita mau bangun rumah sakit. Jadi rumah sakit yang sekarang ini Pandan nanti itu kita jual dan kita pindahkan ke kawasan terminal. Tapi itu nanti harus melalui persetujuan DPRD. Mudah-mudahan DPRD-nya juga mensupport agar kaptennya naik kelas. Nah, kalau di daerah Barus, Manduamas, Sosor Gadong, mudah-mudahan nanti begitu kita dilantik, tahun besok kita bisa mencarikan lahannya. Tahun 2025 lahannya sudah, kalau lahannya sudah ada, baru nanti kita bisa usulkan ke pemerintah pusat supaya bisa dibangun rumah sakit umum daerah di kawasan Barus, Manduamas sana dan juga Sosor Gadong. Nah, tentu semua yang kami sampaikan pada saat kampanye yang lalu, Mas Hinton dan Mahmud, itu adalah bagian dari janji-janji atau program yang harus kami tuntaskan dalam 5 tahun ini. Begitu Abang Endang ya. Jadi monggo nanti kalau ada yang terlewat, tolong kami diingatkan supaya semua program yang kami sampaikan itu bisa kita realisasikan. Saya rasa itu aja yang bisa kami sampaikan. Mas Hinton dan Mahmud beserta keluarga besar kami, mohon maaf istri belum bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan dalam Natal ke depan keluarga dari Bupati dan Wakil Bupati bisa ikut bersama-sama dengan kita, dan tentu ke depan suasana Natalnya kita buat lebih meriah. Nah, dan kami menyampaikan selamat Natal untuk kita semua di Tapanuli Tengah. Dan selamat menyambut tahun baru 2025 sebagai tahun yang baru dengan semangat baru dan dengan kepemimpinan baru. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Salam Natal dan salam tahun baru dari Mas Hinton Mahmud kepada seluruh keluarga kita dan juga kepada seluruh
sahabat-sahabat dan masyarakat Tapanuli Tengah di berbagai pelosok desa dan kecamatan di Tapanuli Tengah. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Salam. Horas Tapteng Baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.